kita kalau ngobrol berdua di dalam tahanan kita sama istri di tempat kunjungan, Ogi sering berantem sama istri Ogi. Berantemnya adalah, tapi yang paling penting kita sadar bahwa kita nggak mungkin bisa lepas dari yang namanya masalah. Tapi kita pembelajarannya ada beberapa hal. Kalau masalah hukum adalah gini, secara tidak langsung gue nggak perlu kuliah hukum jadi sarjana hukum. Susah nggak sih untuk memulai kembali? Apakah ada stigma dari orang-orang? Yeah. Apakah ada kendala untuk mendapatkan job? Maksudnya second chance in life gitu? Mungkin karena kasusnya ini ya, dan orang juga tahu, orang bisa menilai sendiri. Nggak sampai Ogi juga harus malu banget gitu, dan orang juga kayaknya Ogi keluar mereka benar-benar kayak meluk Ogi bahwa aduh Ogi gitu loh, maksudnya semua mereka juga tahu lah bahwa yang sebenarnya terjadi itu seperti apa gitu. Jadi itu cuman kalau ngomong pekerjaannya balik lagi ya, pekerjaan tuh masalah berkat dari Tuhan sih ya. Kalau Tuhan kasih langsung kasih. Ada waktu itu udah syuting film lagi kita pas syuting ini hari ini nih sekarang kita mau dubbingnya, cuman belum tahu tayangnya sih. Waktu itu udah syuting film lagi. Terus waktu itu sempat ada beberapa lagi, cuman ya lebih banyak berhenti bukan karena itu, karena pandemi ya. Ya itu aja, cuman akhirnya ya udah Ogi tetap fokus kita bikin konten-konten yang positif ya di YouTube. Subscribe YouTube channelnya. Ya, terima kasih. Yes. Gitu. Playlistnya ada one on one. Ada one on one, ada vlog soal keluarga, terus ada koleksi. Paling gitu-gitulah, seru-seruan aja. Jadi untuk pekerjaan sih balik lagi nggak terlalu susah, cuman emang kalau ada beberapa kayak untuk influencer untuk online, misalnya untuk digital, biasa dia waktu itu masih nahan dulu karena Ogi kan kasusnya kasus ITE, gitu. Tapi belakangan udah pernah ada lagi, tapi belum banyak juga. Ya kalau ada silakan kita berdua boleh. Boleh. Tinggal di kontak aja ya. Follow Instagramnya, apa Instagramnya? Augie Fadilus. Dan juga YouTube channelnya. Augie Fadilus. Oke. Tapi apa nih pembelajaran yang paling berharga setelah lulus dari sekolah? Oke. Pembelajarannya ada beberapa hal. Kalau masalah hukum adalah gini, secara tidak langsung gue nggak perlu kuliah hukum jadi sarjana hukum. Ya dong, jadi ngerti hukum. Karena waktu itu harus membela diri sendiri ya? Waktu itu membela diri sendiri, tahu, ngobrol sama penyidik, ngobrol sama teman-teman tahanan. Teman-teman tahanan punya, jadi kalau di dalam tahanan, kita ngobrol tuh nggak pernah ngobrol gini, lu kasus apa? Pencurian, pembunuh, enggak. Tinggal nyebut ada 310, 311. Jadi pasal. Jadi kan mau gak mau kita mulai ngafalin pasal kan. Jadi sarjana hukum kan. Terus ada yang ngomongin lagi ya, pasal berapa, 110, 111 atau apa gitu segala macam. Jadi jadi tahu hukum. Terus mengenai hukum yang simpel adalah gini. Apapun ya, yang pasti dihukum di Indonesia ataupun di dunia sebenarnya yang paling penting harus ada bukti dan saksi. Kalau bukti kurang cukup, tidak cukup, harus ada saksi. Saksi nggak cukup ya mungkin bisa, itulah yang mungkin akan mempengaruhi sama tuntutan dan lain-lain. Itu yang Ogi pelajari. Gitu. Terus kalau yang kedua, ya soal undang-undang ITE, kenapa Ogi mau sharing ini? Karena biarlah Ogi yang ngalamin ini. Walaupun Ogi tahu setelah Ogi masih banyak lagi orang-orang ngalamin yang nggak sengaja. Sama yang dalam tanda kutip bodoh gitu loh, sengaja. Ya betul. Harusnya lu udah ngerti gitu. Betul. Jadi apalagi zaman sekarang kan everyone is a content creator kan. Semua orang adalah wartawan, semua orang adalah jurnalis, semua orang adalah cari buat viral tapi salah gitu. Jadi kalau buat Ogi ya inget loh, ini ada undang-undangnya, ada pasalnya. Hati-hatilah dalam membuat sesuatu. Sebenarnya balik lagi kita punya tanggung jawab moral ke diri kita sendiri, apalagi buat kalian yang sudah punya keluarga. Ingat loh, kita punya anak, jangan sampai jejak digital itu membuat kita jadi jadi nggak baik gitu loh. Jadi kita belajar soal etika. Jadi walaupun ada undang-undangnya, belajarlah soal etika bagaimana kita kalau nggak mau disakitin orang ya jangan nyakitin orang. Terus kalau kita mau dihargai ya hargai orang. Kalau kita mau orang lain senang sama kita, ya kita harus bikin orang lain senang. Gitu. Kalau kita pengen dihibur pada saat kita sedih, ya kita juga harus menghibur orang yang sedih. Iya. Gitu aja sih. Iya. Oke.
hati-hatilah dalam kata-kata, karena kalau ada yang bilang ngomong mah gampang, ya iya justru Iya. karena ngomong itu gampang makanya jangan asal ngomong. Satu belajar, Ogi justru suka pakai kalimat ini gara-gara Miss Mary karena diundang waktu itu di Metro. Oh iya, I'm possible. Posting, think before you post. Betul. Ogi jadi Ogi suka pakai. Oh iya. Gak apa-apa ya Miss? Nggak apa-apa, silakan dengan senang Karena hati. itu Ogi gara-gara oh benar juga iya. Posting tuh think before you post ya. Betul, Iya. betul, Itu betul. bener banget. Betul. Dan jangan posting yang penting, bukan yang penting posting. Nah, itu juga banyak orang. Iya. Yang penting posting aja nggak dipikirin. Nonton deh yang episode kita. Episode waktu itu. Agustus. Kebetulan Agustus juga. Oh iya deh pas Oh lagi gitu, kemerdekaan soal iya betul. Betul merdeka tapi nggak boleh kebablasan. Nah, itu. Oh iya ya. Iya. Wow, Agustus kayaknya memang bulan yang sangat ketemu terus. Kenapa kita ketemunya harus tahun sekali, Miss? Oke. Nanti kita ketemu lagi. Oke, nanti mampir ke restorannya Iya dong, Augie. harus dong. Yes, restorannya di mana? Sekalian promo. Ada di sore tulisannya ada di Pik sama di Alam Sutra. Ada Pat Bingsu juga. Oke. Pat Bingsu. Pat Bingsu ya ada di dulu Pesanggerahan, sekarang udah nggak ada. Ada di Alam Sutra ada di Sumarkan Mall Serpong ada. Iya sering lihat kok ada di dekat sini kan. Kabarin lah kalau ke situ. Boleh dengan senang hati, dengan senang hati. Oke. Terakhir, enggak, dua terakhir boleh deh, dua terakhir. Tenang aja. Senang justru kalau ditanya sama Miss Mary. Senang tapi tegang. Udah apa ya? Aku suka banget sebenarnya ngobrol-ngobrol karena sometimes kadang-kadang saya percaya sebenarnya setiap orang tuh pasti punya kesusahannya sendiri. Iya. Setiap orang juga punya masa sulitnya sendiri, struggle-nya sendiri. Iya. Setiap orang punya salibnya sendiri gitu yang harus ditanggung. Tapi kan gak semua orang bisa menceritakan dengan mudah gitu apa yang sedang dialami gitu. Sometimes tapi kadang-kadang dengan mendengar sharing dari orang lain, dengan mendengarkan wow dia aja mengalami hal yang sebenarnya lebih susah dari yang saya alami sekarang loh gitu, dan dia aja tangguh, itu pun pasti bisa menyemangati kita semua kan. Nah, jadi kalau dari Augie sendiri apa nih pesan yang bisa apa ya menguatkan orang-orang yang mungkin berada dalam saat yang sulit hari ini? Ya sebenarnya tadi apa yang sebenarnya Miss Mary sampaikan bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Kalau ditanya kapannya, setiap orang punya waktu yang berbeda-beda caranya. Tapi kita yang paling kita tahu adalah sebenarnya kita selalu memegang janji Tuhan bahwa endingnya pasti baik. Baik tuh artinya gini, mungkin endingnya tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan. Kita punya restoran itu pokoknya suksesnya pengen kayak itu. Tapi tidak suksesnya biasa atau bahkan mungkin tidak sukses, bangkrut misalnya. Tapi buat Augie itu pasti terbaik dari Tuhan. Supaya kita banyak belajar lagi satu hal, supaya kita naik kelas ke jenjang yang lebih baik. Walaupun kadang-kadang terbaiknya itu semua yang udah dikasih diambil lagi sama dia. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita ngelihat baik itu jangan selalu ngelihatnya adalah dalam bentuk materi. Terus baik itu mungkin dalam bentuk kesuksesan. Tapi yang paling penting kita sadar bahwa kita nggak mungkin bisa lepas dari yang namanya masalah. Tapi kita harus bisa menghadapi itu. Harus berpikir positif. Kalau Miss Mary bilang selalu kita harus optimis, harus semangat. Terus kita harus punya orang-orang, keluarga, lingkungan yang baik, yang positif. Karena pada saat kita bertemu dengan teman-teman yang lebih banyak negatifnya, pola pikir kita akan kebawa dengan negatif. Kita akan lebih gampang putus asa, kita akan lebih gampang nyerah. Tapi kalau lingkungan kita selalu adalah orang yang kasih semangat, selalu mendoakan, pasti pikiran kita pun akan lebih benar, lebih normal. Iya. Gitu. Iya. Kayaknya di saat terpuruk, mungkin satu hal yang penting adalah ya kita sadar bahwa ada orang yang tetap sayang sama kita. Betul. Kayaknya ya. Itu benar. Sama selalu bersyukur dalam segala hal. Jangan bersyukur di saat kita senang gampang. Itu bersyukur di saat kita lagi dalam masalah itu biasanya butuh effort. Tapi ya sampai hari ini pun Augie belajar. Kan istri ngunjungin tiap hari waktu itu ya. Apa nih kalimat favorit yang istri itu selalu ucapkan ke Augie untuk nyemangati? Paling gitu karena Augie tuh orangnya Augie tuh mungkin ini jelek sebenarnya. Augie tuh gak sabaran. Nah kalau udah gak sabaran terus ini bocoran kita kalau ngobrol berdua di dalam tahanan kita mah
istri di tempat kunjungan, Ogi sering berantem sama istri Ogi. Berantemnya adalah, ayo dong kamu bantu dong Ogi keluar, bisa minta tolong cari atau gimana gitu. Dia tahu Ogi stres, tapi dia bilang kamu sabar dan gini, kamunya juga harus sabar. Diana tuh gue nggak diem, istilahnya gue tuh nggak diem, gue di luar tuh berusaha cari bantuan gitu loh. Gitu. Jadi dia selalu ingetin adalah kamu emang harus sabar, berarti emang kenyataannya sih Ogi tuh orangnya jelek banget, nggak sabar, kalau pengen sesuatu tuh harus cepet apa segala. Jadi termasuk kan sebenarnya kalau ada masalah pun pengen cepet beres segala macam. Cuma kan kadang nggak itu ada waktunya. Jadi di penjara ini nggak bisa apa-apa, kiri kanan tembok. Jadi emang harus sabar. Dia paling ngomongin harus sabar. Setelah keluar dari tahanan pun sampai hari ini tetap dia masih ngomong sabar dong, ya sabar. Jadi masih belajar juga, bukan artinya langsung jadi sane, langsung jadi apa berubah. Kita masih manusia belajar, lah. Semua orang juga masih manusia yang pasti selalu ada kekurangan. Betul. Oke. Yes, tapi thank you so much sudah membagikan kisahnya. Thank you. Senang. Aku yang selalu aku tuh selalu salut banget sama orang-orang yang bukan hanya berhasil sukses ya, tapi bisa melewati masa-masa tersulitnya. Gitu, dan itu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Anak ketiga coming soon. 2 gitu. 2 aja, wes udah ya kan. Kita kebetulan anak kita di sekolah yang sama, jadi udah tahu juga berapa ya kan. Walaupun anak satu anak kedua nanti ada diskon berapa, tapi itu yang membuat kita semangat untuk berjuang. Betul, ya karena kan? Anak ya. Betul. Anak adalah semangat untuk orang tua berjuang, dan orang tua itu adalah alasan untuk anak bertahan. Jadi ketika anak itu ingin bertahan dalam hidupnya, pasti dia selalu ingatnya orang tua. Betul. Oke, thank you sekali lagi. Terima kasih. Ntar kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Tapi seperti yang saya selalu bilang, setiap orang punya cerita, setiap cerita punya pengalaman berharga. Semoga cerita dari Ogi hari ini bisa menjadi pembelajaran berharga buat kalian semua, buat kita semua. Oke, jadi apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Thank you. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.